Yo Mina, setelah sebelumnya kita sudah membahas spoiler Black Clover chapter 374, 375, dan 376 yang ternyata masih belum lengkap halamannya dan masih ada beberapa kesalahan dalam terjemahannya. Sehingga demi menghindari kesalahpahaman alur cerita, saya akan membahas secara lengkap dan lebih detail lagi versi terjemahan resminya yang baru saja dirilis. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di awal chapter 374 ini, kita mendapatkan color page atau halaman berwarna yang menampilkan dua keluarga yang berasal dari negeri yang berbeda, yaitu keluarga Faust dengan Nahato beserta Morgan, dan juga keluarga Yami dengan Yami beserta Ichika. Di sana ada beberapa catatan editor. Pertama berbunyi, halaman depan berwarna untuk 3 chapter yang terbit sekaligus. Kedua berbunyi, pertarungan antara Yami, Nahato, dan Ichika melawan Lucius dan Morgan. Dan ketiga berbunyi, musim yang berganti, masa lalu yang tak dapat diubah, dan masa kini yang membentuk masa depan. Judul dari chapter 374 sendiri adalah Kijin, Dewa Bengis. Di halaman awal ada sebuah catatan editor yang berbunyi, Ichika dan Nahato datang ke sisi Kapten Yami yang berada dalam bahaya. Namun lawan yang menanti mereka adalah Morgan, adik Nahato. Chapter kali ini diawali dari Nahato dan Ichika di medan pertempuran Yami dan Morgan. Mereka berdua muncul melalui portal bayangan milik Nahato. Di hadapan mereka berdua saat itu sudah ada Morgan. Sementara Yami ada di belakang mereka berdua sedang terjatuh setelah menerima tebasan telak di dadanya. Setelah melihat Nahato, Morgan tersenyum sambil berkata, "Kau datang juga kakak." Sementara Nahato sedikit bingung, tapi dia mengenali bahwa musuh yang ada di hadapannya adalah Morgan. Sedangkan Ichika saat itu melihat ke bawah memanggil kakaknya. Kemudian datang satu klon Lucius yang bergabung bersama Morgan. Klon Lucius itu berkata, "Orang-orang sesat berbalut anti sihir ini sepertinya akan merepotkan. Mari kita hadapi mereka sebagai mantan anggota skuad rusa abu-abu." Setelah melihat kedatangan klon Lucius, Nahato langsung memperingati para iblisnya. Dia berkata, "Lawan kita seorang paladin dan klon Lucius, bersiaplah." Kemudian Nahato langsung menggunakan Mana Zone Angoku no Kariba. Ini adalah Mana Zone yang sama seperti yang dia gunakan saat melawan Asta, di mana saat itu tangan-tangan bayangan Nahato yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan membentuk sebuah ruang yang gelap. Tapi baik Morgan maupun klon Lucius, mereka berdua tetap tenang dan tidak merespon apapun. Sementara Nahato berteriak kepada Ichika yang saat itu sedang menghampirinya untuk membantu melawan Morgan dan klon Lucius. Tapi saat itu Nahato berkata, "Aku akan menahan mereka, fokuslah untuk menolong Yami." Yami sendiri saat itu masih memiliki kesadarannya, tapi dia seperti berhalusinasi melihat Ichika kecil. Yami berkata di dalam hatinya, "Ini gawat, sialan, aku sampai berhayal melihat Ichika di sini. Tidak, ki yang kurasakan ini." Setelah itu kita melihat Ichika sudah memegangi Yami yang tadi terjatuh. Ichika berkata, "Kakak, bertahanlah kakak." Setelah merasakan kinya dan Ichika yang memanggil kakak, Yami pun langsung mengenali Ichika. Dia berkata, "Ichika, kenapa kau ada di kerajaan Clover?" Ichika langsung menjawab dengan berkata, "Aku datang dari Hinokuni bersama Asta. Kami bisa segera sampai di sini berkat sihir dari anggota Black Bull." Mendengar itu Yami tertawa kecil. Lalu dia berkata, "Si bocah ajaib itu, sudah kuduga dia masih hidup. Rupanya anak-anak bodoh itu berhasil juga ya." Setelah itu tanpa pikir panjang Ichika langsung meminta maaf kepada kakaknya. Ichika berkata, "Kakak, maafkan aku. Kakak hanya membunuh ayah kita yang menjadi gila, dan akulah yang sudah membunuh seluruh keluarga kita. Kakak rela menanggung semua itu untukku dan pergi meninggalkan tanah kelahiran. Sementara dalam ketidaktahuanku, aku justru menyimpan dendam kepada kakak. Aku sungguh-sungguh meminta maaf." Mendengar itu Yami tersenyum lalu berkata, "Minta maaf itu tidak perlu, karena aku sendiri yang memintanya kepada Ryu." Setelah itu terjadi kilas balik sesaat sebelum Yami meninggalkan Hinokuni. Saat itu Ryu mengantar kepergian Yami yang berangkat menggunakan perahu tepat di depan Tori atau gapura yang ada di Laut Hitam. Ryu berkata, "Hati-hati di perjalanan Yami." Yami membalasnya dengan berkata, "Ya, jangan khawatir. Meski pergi dari negeri ini, aku tidak akan menyerah untuk menjadi kuat dan menjalani hidupku dengan bebas." Saat itu kita melihat Ichika sedang tertidur pulas di atas sebuah perahu. Kemudian Yami tersenyum kepada Ryu sambil berkata, "Kalau kau sudah menjadi shogun, mungkin aku akan mampir sebentar." Ryu pun membalas senyuman Yami sambil berkata, "Oke, sampai kapanpun aku dan Ichika akan selalu menunggu kepulanganmu." Kilas balik pun berakhir. Setelah mengingat kejadian itu, Yami yang sedang terluka pun berterima kasih kepada Ryu karena mungkin Ryu sudah merawat Ichika hingga saat
saat ini. Luka tebasan Yami sendiri ternyata sangat dalam. Ichika pun menyadarinya. Bahkan menurut Ichika, jika kondisinya seperti itu terus, kakaknya bisa mati. Lalu Ichika mengingat pesan dari Ryu sebelum dia pergi ke kerajaan Clover. Ichika langsung mengambil sebuah kantong kecil sambil berkata kepada Yami, "Ryuya-sama menyuruhku memberikan ini jika terjadi sesuatu pada kakak." Lalu Ichika membuka kantong itu dan dia langsung berkeringat setelah melihat benda apa yang ada di dalamnya. Ichika berkata, "Ini kan pil jiwa iblis, obat yang membuatku kehilangan kendali hingga membantai seluruh keluargaku. Obat yang mengubah seseorang menjadi iblis. Kenapa Ryuya-sama justru memberi obat ini?" Ichika saat itu benar-benar sangat panik dan berkeringat karena mengingat kenangan buruknya setelah meminum obat itu di masa lalu. Tapi tiba-tiba Yami mengambil obat itu dari tangan Ichika sambil berkata, "Sekarang aku paham kalau aku yang sekarang pasti bisa mengendalikannya. Benar kan, Ryu?" Setelah itu tanpa ragu Yami menelan pil jiwa iblis itu yang membuat Ichika sangat panik. Tidak lama kemudian aura hitam sudah mulai muncul dari tangan Yami. Ichika langsung mengingat ucapan ayahnya tentang pil itu. Ichika berkata di dalam hatinya, "Efek pil jiwa yang dijelaskan ayahku tidak sepenuhnya benar. Fungsinya bukan untuk meningkatkan insting membunuh, tapi meningkatkan kekuatan fisik hingga tubuh sulit dikendalikan, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Hingga saat ini, tidak ada satupun anggota dari klan Yami yang mampu mengendalikan peningkatannya." Di dalam dari itu, aura hitam sudah memancar keluar dari seluruh tubuh Yami, dan luka di dada Yami seakan-akan terbakar aura itu. Ichika semakin panik. Dia berkata di dalam hatinya, kekuatan sihirnya melonjak drastis, hingga lukanya pulih dalam waktu sesingkat ini. Lalu Ichika berteriak memanggil kakaknya, karena Yami saat itu kesulitan mengendalikan kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Kemudian sang narator berkata, "Lantas, apa yang akan terjadi jika ada yang mempertahankan kesadarannya?" Setelah itu, di tengah kepanikan Ichika, tiba-tiba klon Lucius yang terperangkap di dalam mana zona Hato bisa membuat sebuah lubang. Ichika pun menyadarinya karena dia merasakan ki yang sangat kuat dari klon Lucius itu. Kemudian klon Lucius itu mengarahkan tangannya ke arah Ichika sambil berkata, "Aku belum memberi salam kepada adik Yami yang sudah banyak membantu ya." Lalu tiba-tiba klon Lucius itu melesat dan menyerang Ichika dengan kakinya. Hanya saja Ichika berhasil menghindarinya. Bahkan Ichika pun membawa Yami yang masih mengeluarkan aura hitam bersamanya. Tapi klon Lucius langsung mengejar Ichika dan bersiap menyerang menggunakan tangannya sambil berkata, "Kemudian selamat tinggal." Saat itu Ichika benar-benar terpojok. Dia menyadari tidak akan bisa menghindari serangan klon Lucius untuk kedua kalinya. Tapi tiba-tiba ada tangan muncul dari arah belakang kepala Ichika yang terlihat seperti akan mencengkram wajah Ichika, dan itu membuat Ichika semakin panik karena dia mengira itu tangan Yami yang gagal mengendalikan kekuatan dari pil jiwa iblis. Hanya saja tangan itu justru menyentuh dan melindungi kepala Ichika. Yami berkata di dalam hatinya, "Pada saat itu yang bisa kulakukan hanya menanggung akibat dari perbuatanmu." Setelah itu kita melihat Yami yang ternyata berhasil mengendalikan kekuatan pil jiwa iblis, dan kini dia menjadi seorang Kijin. Yami pun mengalami perubahan bentuk. Dia memiliki dua tanduk hitam seperti tanduk banteng atau Oni, dengan simbol X hitam di dadanya, tepat di bekas luka tebasan yang dia dapatkan dari Morgan. Yami pun terlihat mengenakan kalung di lehernya yang berbentuk tasbih besar, atau disebut Juzu dalam kepercayaan Buddha di Jepang. Mata Yami kini memiliki lingkaran hitam, dan ada dua garis hitam vertikal di dahinya. Lalu di pergelangan tangannya, ada sesuatu seperti gelang berwarna hitam yang terhubung ke bagian dadanya melalui garis-garis hitam tidak beraturan. Ada perubahan juga di rambutnya, di mana bagian depannya ada 3 helai rambut yang berwarna putih cerah. Dia pun mengenakan jubah, terlihat mirip seperti jubah Black Bull, tapi ukurannya jauh lebih besar dan seluruhnya berwarna hitam. Tapi di sini kita tidak melihat adanya sayap ataupun ekor yang menjadi ciri khas dari iblis. Hanya saja jubah hitamnya tadi seakan-akan terlihat seperti satu sayap. Saat itu Yami bersiap menebaskan katananya kepada klon Lucius sambil memeluk Ichika. Tebasan Yami itu pun berhasil dengan sangat telak membelah dada Lucius. Yami tersenyum lalu berkata kepada Ichika, "Kali ini aku bisa melindungimu." Ichika sontak langsung memandang wajah kakaknya penuh dengan rasa haru. Dia berkata, "Kakak." Dan momen itu mengakhiri Black Clover chapter 374 versi terjemahan resmi. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Saat itu dia sudah melampaui dirinya di masa lalu." Bagaimana menurut kalian versi terjemahan resmi dari chapter 374 ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
て私たちと共に